Ya baik sahabatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya tentunya ya. Nah teman-teman, kita masih menunggu semuanya dan harap bersabar karena memang Project Pi ini masih terus dalam kondisi upgrade ya dan update. Yaitu bagaimana core team bisa memberikan keluasan ya bagi kita semuanya ya untuk bisa melakukan QIC nanti di bulan-bulan berikutnya teman-teman. Nah jadi teman-teman, seperti kita melihat pada dashboard masih terlihat gambar ya, yaitu dengan terdapatnya seseorang yang sedang duduk di atas gundukan tanah atau seperti bukit atau gunung ya, dan termenung. Nah jadi teman-teman, itu bukan menunggu tidak kepastian, melainkan gunung batu yang di dalamnya itu terdapat harta karun teman-teman. Karena sebelumnya waktu itu gambarnya itu mainnya tertutup, yaitu bagaimana mencangkul di dalamnya dan terdapat butiran-butiran seperti logo CoinPi ya. Nah, jadi teman-teman, kita melihat bahwa di pikiran kita ya, bagaimana cara menggali harta tersebut. Seperti itu cara menafsirkannya tentunya teman-teman. Nah, kalau pikirannya negatif ya pasti ini tidak akan berhasil. Mereka akan uninstall, mereka tidak akan aktif dalam pengembangan Pi ke depannya, dan bahkan mereka akan menjelek-jelekkan ya. Mereka pesimis dan mereka akan merasa ini pekerjaan yang sia-sia. Nah, jadi teman-teman, berita terbaru yaitu tentang Binance ya. Binance yang ya kita bilang ini lagi hot-hotnya ya. Nah, jadi pembicaraan bagi semua kalangan bahwa kedepannya Binance itu akan merilis yang namanya Pi Network Price ya, atau harga dari Pi Network. Nah, mungkin teman-teman boleh mendaftar ke Binance untuk mempersiapkan segalanya teman-teman. Nah, jadi pada hari ini juga ya, itu yang namanya aplikasi Pi itu sudah mencapai 50 juta download. Nah ini sungguh fantastis karena memang target adalah 100 juta ya download ya, atau 100 juta pioner tentunya teman-teman. Nah ini kalau sudah terjadi, maka supply koin yang tertutup ini akan mudah beredar kepada marketplace yang ada di dunia, yang akan mengeruk koin-koin kita sehingga sebentar saja akan habis teman-teman. Nah jadi setelah itu teman-teman, kita harus sadar bahwa Binance ya yang akan merilis Pi Network Price itu sangat luar biasa, dan ini akan menjadikan koin Pi ini berlaku ya pada konsep dompet yang akan ya mungkin beredar tentunya. Setelah dompet Pi browser kita akan mengirimnya kepada Binance, dan kemudian bisa terjadi withdrawal mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, apapun ceritanya, ketika Bitcoin hari ini juga mengalami penurunan, saya yakin kedepannya ini akan terjadi yang namanya peningkatan pada koin Pi sendiri teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, kita mengetahui bahwa bisnis Pi ini ya, ini adalah bisnis yang kita anggap ya mungkin akan berada pada posisi penukaran uang fiat saja. Tetapi kita harus sadar bahwa ya sesuatu itu adalah merupakan hal yang memang harus kita lakukan terus. Karena saya yakin ya bahwa orang-orang kaya ya ini akan bergabung dengan Pi. Mereka akan membuat dompet Pi, kemudian akan mengeruk besaran koin-koin Pi kita yang akan kita hasilkan gitu teman-teman. Nah, kemungkinan juga negara-negara berbasis minyak ya, yang diwakili oleh Arab Saudi atau Emirat Arab, yang kaya akan minyak dan memiliki pendapatan per kapitanya itu lebih dari $100. Nah, mereka itu pasti akan bergabung dengan tim Pi sendiri dan akan mengeruk aset dari digital kita ini ya. Mengingat tren perkembangan saat ini, kemungkinan besar minyak mereka akan menerima pembayaran. Nah, mungkin yang paling tidak sabar dalam proses pengembangan Pi ini yaitu adalah orang-orang yang paling banyak menginvestasikan waktu dan uang. Dan sistem proyek adalah orang yang paling berjuang tentang bagaimana membentuk bisnis dan ekosistem masa depan.
Tetapi ketika tidak memiliki biaya ekonomi dan kami hanya menginvestasikan sedikit waktu sekali sehari saja dan kita mengeluh, maka akan banyak penambang yang gagal dan khawatir penambangan ini berhenti. Nah, jadi dibandingkan dengan mainnet terbuka, mainnet tertutup hanya menambahkan firewall sementara, yaitu untuk menerima ekosistem yang lebih stabil dan lebih banyak uang nyata. Seperti itu teman-teman. Selain itu, dalam menghadapi kebijakan dan peraturan yang beragam dan berubah untuk di seluruh dunia, penting untuk menjaga keamanan dan privasi rantai publik pada intinya, serta memvalidasi berbagai pemalsuan dan persyaratan hukum lebih dari 200 negara untuk melakukan KYC. Jadi pemimpin proyek ini yaitu Nicholas, baru-baru ini mengatakan di ruang obrolan pengembang bahwa dia telah bekerja keras sebaik mungkin dan bahwa kecerdikan ini akan membutuhkan beberapa bulan untuk membutuhkan pertumbuhan intensif dan biaya operasi. Nah, jadi kita harus bersyukur teman-teman ya. Nah, Anda tidak perlu khawatir tentang berapa nilai Pi pada setelah mainnet resmi saat ekosistem Pi diaktifkan dan barter dilakukan di ekosistem. Ya, mungkin nilainya dari 10, 100, 1000, bahkan saat ini banyak perintis yang skeptis tentang jumlah koin Pi. Namun di ekosistem negara lain, ini mereka permintaannya itu sampai dengan $1000. Sementara di negara kita dibilang $100 itu sudah sangat halusinasi. Itu sungguh sangat mengada-ngada. Karena mengapa? Karena memang nilai $100 per Pi itu di negara kita ini besar sekali. Karena $100 itu sama dengan 1.400.000 ya. Nah, kita ketahui bahwa $100 itu kalau di Australia hanya mendapatkan 4 bungkus rokok atau 3 bungkus rokok. Sementara kalau di tempat kita mungkin berbungkus-bungkus rokok. Kan seperti itu teman-teman. Nah, jadi selalu ingat bahwa berapapun nilai Pi, kita tidak pernah menginvestasikan 1 sen pun di dalamnya. Jika Anda merekomendasikan Pi kepada orang bijak, dia akan menghargai teman-teman. Tapi kalau tidak, mereka akan acuh, mereka akan skeptis, dan mereka akan mengulur-ulur waktu dan lain sebagainya, mereka akan uninstall. Jadi kegagalan terbesar dalam hidup bukanlah jatuh teman-teman, tapi tidak beralih karena takut jatuh. Mereka akan pesimis dengan program yang diberikan orang lain ketika hasilnya tidak bisa diraup dengan cepat. Jadi manfaatkan kesempatan ini karena orang tidak semua memiliki yang namanya visi, misi, dan kemudian pendapatan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, hargailah koin Pi Anda sampai nanti listing, sampai nanti ada kabar terbaru tentang bagaimana hasil dari penambangan ini bisa berhasil dan dapat digunakan. Jadi kita tidak boleh skeptis, tidak boleh pesimis, tapi kita harus realistis teman-teman. Karena ini proyek besar dari orang lain dan kita akan terus mengistimewakan tentunya dan kita terus berjuang bahwa ini adalah bisnis kita masa depan. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi.